Beda kita mah orang Islam, kita punya uang kita beli mah produk Oten buat mengebubukin Oten sendiri, ya kan? Ngaku produk Oten, kalau nggak ada si Al-Kawarizmi emang lu pikir bisa tuh handphone ada PA? Tap layar, bantu share, follow narasumber di atas, follow akun host, terima kasih. Pagi-pagi Oten udah menghibur diri aja, heran. Ayo tekan satu, halah si ten kacau. Ano nih? Ini akal iman, namanya nih akal iman. Enak tuh kalau udah akal-akalan, ayo kita ini logika di sini yuk. Ayo, ini seneng nih kalau aku nih pakai rasio sama akal nih, yuk. Mumpung lagi bangun pagi, seger-seger nih. Ngerti turun. Makanin anak domba. 2 ekor mencret. Padahal saya lagi nggak ngelawan loh, maksudnya saya lagi nyantai, lagi santuy, lagi nggak debat bawa dalil gitu loh. Anak mencret. Nuduh Nabi Muhammad nyuri kolor. Emang Tuhan lu berkolor? Apaan sih lu ten? Emang mereka tuh emang aneh ya. Apa yang ada di Tuhannya dituduhkan ke Nabi kita loh. Kalau Nabi Muhammad nggak mungkin curi celana dalam, karena dia nggak ada kepentingan dengan celana dalam. Nah, kalau Yesus misal suatu saat mencuri celana dalam wajar, karena dia pernah disobek celana dalamnya, kata Pak Pendeta Isra Toru. Iya, jadi kitonah itu yang diterjemahkan ke jubah, kata Pak Pendeta Isra Toru itu pakaian dalam. Nah, jadi kalau suatu saat kan Yesus butuh keledai, dia ambil punya orang. Nah, ketika celana dalamnya disobek, butuh nggak ada celana dalam lagi? Butuh nggak? Kira-kira ini normal nih, kita logika nih. Butuh. Butuh. Nah, otomatis dia ngambil punya siapa coba? Dia bisa ciptain sendiri. Nggak bisa. Orang keledai aja butuh diambil punya orang. Apalagi pas celana dalam dia hilang. Nabi Muhammad lu tuduh ngambil celana dalam, ngapain? Nabi Muhammad mah kaya raya. Walaupun dia memilih hidup sederhana. Betul. Aneh lu. Nabi kita lu bandingin sama Tuhan lu. Emang nggak malu ya Tuhan kalian nggak punya harga diri lagi? Sama Nabi kita dibandingin loh. Itu pun kalah telak. Apple to apple lah. Tuhan sama Tuhan lah. Iya aneh ya. Maksudnya gini loh ya. Nabi Muhammad curi celana dalam, kepentingannya apa bro? Emang pernah Nabi Muhammad celana dalamnya disobek-sobek? Gak pernah. Kalau kita tanya Tuhan lu butuh celana dalam, iya. Kenapa? Nah sekarang gue tanya, waktu Tuhan lu ke surga dia pakai celana dalam atau enggak? Nah sekarang gue tanya, dia jahit sendiri atau ngambil punya orang? Ayo jawab. Ketika Tuhan lu ke surga pakai celana dalam nggak? Kecuali lu bilang Tuhan kita ke surga nggak pakai celana dalam, Ripa. Ya udah kita akui saja. Tapi ketika lu bilang Tuhan kita pakai celana dalam naik ke surga, pertanyaannya celana dalam siapakah yang diambil sama Yesus? Atau celana dalam yang waktu disalib nggak diganti? Waktu Yesus naik ke atas pakai celana dalam itu nggak ganti celana dalam yang disalib tuh. Kenapa itu nggak mungkin? Karena kata Pendeta Isra Toru, hitonah atau pakaian dalamnya disobek-sobek sama orang Yunani tuh. Nah, pertinyi ini mincil nih. Kitiki di nekilingit, dipakai cilini dilim itu tidak. Kalau dia pakai celana dalam ya udah. Kalau dia pakai celana dalam, pertinyinya cilini dilim siapa yang dia ambil? Ayo jawab. Lu nuduh Nabi kita nyuri celana dalam, kepentingannya apa? Coba. Lu pikir Nabi kita miskin minta-minta? Kalau Tuhan yang butuh keledai aja ngambil punya orang, itu berpotensi ngambil celana dalam orang. Gitu, karena dia nggak kerja, dia juga bukan tukang jahit. Nih, ada aja. Aku parkun 10 menit aja ya, 10 menit aja bentar. Tinggal bentar ya. Jadi ini moderator dulu biar ini bisa. Tunggu, ini turun dulu. Kalau gitu ini turun dulu, naik lagi. Soalnya kalau nggak bisa megang akses. Coba. Oh bisa. Bisa nggak? Bisa. Ya udah 10 menit aja. Oke. Aduh, kalian pagi-pagi udah menghibur gue. 2 orang naik ke sini malah mencrot. Ada aja. Naik di sini satu-satu nih. Ada Pak Turiman nih. Ini Pak Turiman nih. Pak dosen ya? Yo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak dosen. Pak dosen standby ya. Hiburan mah pagi-pagi mah dapat hiburan. Aduh. Iya Pak dosen, orang Kristen mah lucu-lucu. Nabi Muhammad segala pakai dituduh nyuri celana dalam. Nabi Muhammad gak ada kepentingan. Yang kehabisan celana dalam mah siapa? Yang butuh celana dalam mah siapa? Aneh. Kemarin Edward naik sini Edward. Ripa ndak ada Ripa. Kalau ada udah dibantai dah rame-rame deh. Aku tuh nggak mau debat sama mereka karena mereka tuh kan jahil. Aku cuman mau ya maksudnya tuh latihan bicara gitu loh, latihan biar olahraga lidah sih. Jadi aku jadiin aja mereka tuh sebagai Halo, selamat pagi.
Halo pagi Darlian. Muslim dan Muslim Darlian. Kristen Bang. Oke. Ya Darlian, apa yang mau dibahas? Kalau mau bertanya saja. Kalau mau membela keimananmu boleh, tapi nanti kan diskusi sama saya. Bagus-bagus aja, jangan kayak dua domba betina tadi ya. Nggak bagus tuh, rusak peradaban. Ngomong nggak pakai data, nuduh-nuduh, ketampol sendiri, kabur mencret. Ya silakan Darlian. Ya, cuma mau nanya. Apa? Sebentar. Oke deh Darlian. Masih pagi kok Bunda udah marah-marah sih. Hah? Marah-marah? Bisa bedain marah-marah sama ngobrol nggak? Dari tadi mah saya ngobrol santai, cuman mungkin kamu pikir itu marah karena dua temenmu tadi kabur mencret mungkin. Iya, Padahal saya cuma ngomong santai loh. Kalau marah-marah itu ada tekanan suara, ada kata-kata kasar. Nah saya nggak marah, saya cuma ceritain aja gitu loh. Kalau mau membandingkan Tuhan itu yang apple to apple lah gitu. Makanya saya bilang, pagi-pagi kau udah marah-marah. Gak ada yang marah-marah Darlian. Ini orang Kristen ini bisa gak sih bedain mana marah, mana ngobrol? Gak bisa ya. Pernah bersosialisasi gak sih kalian? Kalian pernah hidup bermasyarakat gak? Gini. Jangan marah-marah nanti dikuas. Aduh Darlian gini loh Darlian. Kamu tuh pernah Darlian, aku tuh gak ngerti kamu ngomong apa. Karena aku gak pernah marah dari tadi. Aku santai. Dan kamu itu pernah bersosialisasi gak? Kamu pernah bermasyarakat? Bisa membedakan mana kemarahan, mana obrolan. Bisa bedain. Bentar aku udah telepon dulu ya. Pak Turiman bantu dulu nih temenin si Darlian nih, aku ada telepon. Iya. Jadi Darlian ndak ada yang marah, Uniripa ndak marah tadi karena ya kan yang dua tadi itu menuduh macam-macam Nabi kami. Masa Nabi kami katanya curi celana dalam, itu gimana itu? Nah tuh. Nah, Darlin kalau mau diskusi silakan. Kalau mau diskusi, kenapa sih misalnya diskusi jawabannya diskusi. Kenapa sih jadi terdakwa? Yesusnya jadi terdakwa itu pernah disidang kan gitu. Nah, tuh diskusi itu. Kalau dengan saya akan bahas itu fakta anak manusia disidang itu, diulang-ulang itu. Fakta persidangan biar jelas itu. Darlin, pernah kan anak manusia disidang ya? Darlin, ayo dengan saya diskusi. Tuh, jangan pagi-pagi ya kan, istilah orang kami beleter, menuduh. Sama di Edis TV itu tiap hari melintir ayat Al-Quran tuh. Begitu baca Quran nggak bisa tuh, nggak bisa bedakan. Nah, ilah dengan Allah nggak bisa bedain tuh. Begitu Darlin, ayo Darlin, apa yang mau diskusiin Darlin? Mau? Jadi ada renungan Darlin, berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati, begitu. Gunakan akal budimu, segenap hatimu, ya kan? Tuh, pingsan aja loh kan. Pagi-pagi udah buat hiburan. Bang. Nah. Sebentar dulu. Saya ngomong dulu. Ngomonglah apa? Yang tadi itu apa? Saya cuma iseng doang. Iseng apa? Soalnya saya lihat Mbak Uni lagi kayak si tegang sih, makanya saya cuma iseng doang. Oh enggak, memang Uniripa itu karakternya seperti itu. Ngobrol. Paham. Makanya saya bilang saya cuma iseng doang. Itu karena sesungguhnya manusia itu berbuat berdasarkan keadaan masing-masing.
Surah Al-Isra, surah 17 ayat 84. Jadi metode dakwahnya memang ya berbeda-beda begitu. Bang. Bang. Ya. Tidak usah ngomong panjang lebar, saya cuma iseng aja, jadi dengar dulu. Iya, iseng-iseng. Paham saya iseng, tapi kenapain jadi didalamin. Makanya coba diskusi aja dengan data, by data gitu. Ya kan? Kita kembangkan kok. Tidak usah terlalu tegang, Pak. Nanti kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Enggak, kalau saya nggak tegang, saya biasa. Saya ngadapin beribu-ribu. Kamu gini, tidak usah terlalu ngomong lah. Iya, loh saya ngomong. Kalau Sebentar ngomong. nanti kamu dikuasai oleh Roh Kudus, Bang. Loh apa yang dikuasai Roh Kudus? Roh Kudus apa? Surah 3. Yes. Kalau bagi kami di Al-Quran, manusia itu setiap manusia di depan, di belakang itu ada malaikatnya namanya hafajah. Surah 13 ayat 11. Istiqomah kepada Allah. Begitu. Iya, udah. Kudus itu apa? Makanya tadi saya katakan dengan Darlin, berpikir benar itu baik. Berpikir tepat lebih baik. Karena berpikir benar dan tepat itu berpikir dengan mata hati. Bukankah Yesus mengatakan, ya. Halo Bang, halo. Iya. Tenang dulu, waduh. Jadi kamu terlalu tegang, sebentar nanti kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang dikuasai? Enggak, tenang, istiqomah. Ayo. Apa? Mau bahas apa? Saya cuma mau tanya tentang An-Nahl 102. Surah An-Nahl surah berapa? Surah 16, 102. Apa yang kamu tanyakan di situ? Melintir sama dengan Edis TV nanti. Kamu bisa baca Qurannya? Surah An-Nahl. Biar dikata manusia, makanya gue tidur. Netizen udah bilang, Tuhan itu tidak bisa mati. Ya, gini Bang Iron dan Ada pertanyaan saya Bang. Nabi siapa yang berani mengatakan aku seragam antara 3 Kristen? Nah, kalau Kristen tuh enggak ditanya itu, nanti satunya enggak seperti itu jawabannya, gitu kan? Salah kamu, turun aja kalau nggak bisa jawab, kayak gitu dia. Oten satunya ngomong kan, coba kalau umat Islam itu ditanya, ya kan? Enggak akan seperti itu. Itu ada Ustaz Tata, tanya aja sama Ustaz Tata. Kalau saya di Al-Quran kurang mau memahami untuk penjelasan. Pasti kayak gitu Muslim kalau nggak paham. Islam nggak berani jelaskan langsung sendiri, takut salah nanti kalau ada lebih paham. Toh kalaupun menjelaskan seawam-awamnya Muslim ya, pada saat dibawakan ayat Al-Quran gitu kan, dibacain apanya, cara berpikirnya itu nggak seperti Oten melihat satu konteks dalil terjemahan gitu kan, memahaminya nggak seperti Kristen. Contoh gini, tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Nah itu contoh gitu ya, tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada, kamu nggak punya Allah katanya, kamu nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Kamu nggak punya Tuhan, katanya kan. Yang ada Allah kamu katanya kan. Cara berpikirnya Oten seperti itu, tiada Tuhan selain Allah. Kamu nggak punya Tuhan, punyanya Allah katanya kan. Nah, tetapi kalau seawam-awamnya Muslim yang ditanya pasti paham, tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada yang lain, satu-satunya itu ya Allah yang bergelar Tuhan, namanya Allah, merujuk kepada satu esensi. Yang begini Pak Ustaz, pada saat membahas kata Tuhan, kamu menyembah gelar ya? Waduh, ini udah
rusak pokoknya. Kalau ada Tuhan aja dipermasalahkan, nyembah gelar katanya. Tadi ada yang lucu Bang Erwin di room tadi apa kemarin? Oten dari Sumatera Utara nih. Dia bilang apa standarisasi manusia bisa jadi Tuhan? Langsung ketawa orang semuanya. Masa manusia jadi Tuhan, standarisasinya apa? Ingat apa pernah dengar nggak gini? Kalau Yesus itu yang mati apanya? Kemanusiaannya. Jadi ya Tuhannya nggak mati. Enggak. Gelar nggak bisa mati. Coba gimana itu? Hah? Gelar nggak bisa mati katanya. Ini HP ini dibanting apa gimana ini kan? Itu yang mati siapanya? Manusianya. Jadi Tuhannya tidak mati. Gelar mana bisa mati? Aduh, dia nggak mau memahami bahwasanya gelar yang disematkan kepada esensi tertentu, kepada sosok tertentu itu yang dimaksudkan, nggak mau memahami situ. Gelar kok bisa mati, gitu. Tapi benar juga Bang Erwin, kan Tuhan itu kan Tuhan manusia. Kalau yang mati ini ya manusianya, Tuhannya enggak. Ya lama-lama kan akhirnya memahaminya gini. Presiden Soeharto itu nggak mati. Presiden kan nggak bisa mati gelar kok. Jadi selagi seseorang itu masih menjadi presiden, dia nggak akan mati. Gelarnya nggak akan bisa mati. Dia mikir sampai ke situ, mempolitikan sampai ke situ, gelar saja itu dianggap punya nyawa lah ini. Nggak bisa mendalami pemikiran yang punya nyawa itu sosok yang digelari, nggak mikir ke situ, Ustaz. Gimana coba? Iya. Oh nggak paham, yang meninggal itu bukan gelarnya, tapi sosok yang digelari. Gelar masa bisa mati, aduh. Saya tertawa itu gelar bisa, aduh. Ten. Angel pokoknya. Ayo teman-teman Kristen silakan. Gak ada yang mau naik nih teman-teman Kristen nih. Itu si lakban aja sampai gak berani naik itu si lakban. Nanti sekali naik ngomel-ngomel. Saya jambak terus. Lakban, kapan kau sembuh? Dalam otak isinya belekutak. Kadang yang lucunya ada Bang Erwin. Naik Oten ke atas, ngeyel. Nah nanti penonton teriak baru turunkan aja. Begitu Otennya turun, penontonnya hilang. Itu saya ingat dulu itu. Ya buat teman muslim boleh naik ya, silakan tanya jawab. Oh muslim. Oh loh, berarti bukan lakban itu ya. Oh maaf, mohon maaf berarti lakban. Lakban TV. Oh iya itu mah lakban TV ya. Oh ya mohon maaf, akhi. Ya buat teman muslim barangkali pengen tanya-tanya dulu sama guru kita Ustadz Hatta, silakan untuk mengisi kontennya. Silakan buat teman-teman muslim sambil nunggu coteng tenggiri. Berarti pada waktu itu Tuhannya Bani Israel belum menyatakan namanya. Ya, saja kan Yesus bisa membelah diri jadi 3, yang santang jadi 7. Amuba ya, amuba aja cuma jual aja. Allah tuh. Tapi memang Siliwangi sampai sekarang kan nggak ada kuburannya Bang ya? Kian Santang juga nggak ada kuburannya, semua nggak ada. Nggak ada. Langsung ada juga di Garut, di Gunung Suci itu bekas tilemnya mereka, hilangnya mereka. Patilasan. Oh. Berarti kalau Siliwangi sendiri apa tuh agamanya, Hindu ya? Dia ini Wiwitan, Sunda Wiwitan ya, kehindu-hinduan. Oh, kehindu-hinduan. Sunda Wiwitan dia. Memang kalau di Indonesia itu
rumor-rumor paling sakti ya Prabu Siliwangi itu paling sakti, makanya ada Kodam tuh pertama kan Siliwangi kan, Kodam Siliwangi pimpinannya Nasution kan pertama dulu. Iya. Sunan Gunung Jati aja buyutnya kan buyutnya dia tuh Sunan Gunung Jati itu bukan. Oh cucu bukan buyut cucunya Siliwangi ya. Itu mau ini juga nggak bisa. Ya. Kalau Sunan Gunung Jati kan Valetehan tuh, ya kan, aslinya bukan orang Indonesia tuh Sunan Gunung Jati, orang Arab ya, bang ya. Bapaknya ya. Kan ibunya itu Rara Santang, anaknya Siliwangi. Oh, Rara Santang, bapaknya Arab ya. Namanya Gunung Jati kan aslinya Valetehan kan? Iya, di Rara Santang itu nikah sama orang Kesultanan sana. Gunung Jati. Berarti kalau ibunya, berarti yang ceweknya tadi itu udah Muslim ya berarti ya ketemunya ya? Ya. Berarti masih family ya, berarti Valetehan tuh cucunya Siliwangi berarti ya? Ya. Iya. Blasteran antara Indonesia sama Arab ya? Nah, kalau misalkan ada yang ngomong, wah ini cerita fiktif gitu kan. Kalau cerita ini fiktif, Gunung Jati ini nih, poinnya di sini. Dia nyata. Sunan Gunung Jati ini. Kisah Sunan Jati. Sunan Gunung Jati kan bener lah, masuk fiktif. Masuk fiktif ya enggak lah. Ya makanya. Kalau misalkan kan suka ada tuh orang, ini cerita fiktif. Enggak lah. Ininya di Sunan Gunung Jati aja. Poinnya di situ aja poinnya. Saya dulu kan 2003 tuh pernah kerja di daerah Cirebon sana, Bang Gian. Iya. Ya kan, di Arjawinangun, ya kan, gitu-gitulah, muter-muter gitu kan. Ya kan ke Sunan Gunung Jati juga, ke Keraton Kanoman, itu kan ramai di dalam pasar itu Keraton Kanoman tuh. Cirebon banyak loh, Kristennya banyak loh Cirebon. Cirebon banyak. Itu dia dari Sunda Wiwitan. Dari Sunda Wiwitan ya Kejawen itu dia sebagian lari ke Kristen. Ada gerejanya gede-gede. Kemarin waktu tempo hari saya ke Cirebon. Kok bisanya lari ke Kristen ya? Dari Hindu itu kok bisa lari ke Kristen ya? Ada yang lari ke Kristen, ada yang ke Islam. Malah ke Hindu sendiri mereka, jarang ya? Gini Bang, ke Hindu. Setelah saya usut, ternyata kan di sana mereka yang nganut itu kebanyakan ekonominya di bawah rata-rata Bang. Rumahnya itu saya lihat dari bilik-bilik itu yang udah bolong-bolong kan. Akhirnya adalah mungkin salah satu misionaris ke situ menawarkan sesuatu di situ yang agak mengenakan. Akhirnya mereka lari ke situ sebagian. Karena itu ya tadi ekonomi ya. Ya karena ekonomi. Dan mereka juga nggak paham agama itu apa, nggak paham mereka. Nggak paham. Dan emang pendatang juga banyak yang dari. Harusnya logikanya larinya ke Hindu, harusnya logikanya kan. Nggak, harusnya logikanya ya kalau nggak ke Hindu ke Islam. Ya, karena itu, mereka juga tauhid. Iya. Karena kalau Kristen Katolik itu kan cikal bakal nggak ada di Nusantara ini. Nggak ada cikal bakal Katolik nggak ada. Hindu, kalau Hindu ada. Nah, Hindu itu kan lebih berat lagi. Agamanya berat bener. Makanya yang agamanya nggak berat, Kristen Bang, nggak berat. Oh Kristen ya? Kristen nggak berat. Apa yang diberat Kristen? Katolik berat nggak tuh Katolik? Katolik lumayan lah, karena dia kan ada persembahan gitu. Persembahan apa tuh Bang? Iya kayak berdoa di gereja itu khusus ada kan? Ya, nah kalau Katolik itu yang berat cuma nggak bisa cerai itulah sudah. Yang berat di situ aja sudah. Nggak bisa nambah lagi cerai ya bisa itu yang berat. Jadi harus bener-bener one way ticket kita kalau nikah di Katolik. Abang kan kalau cerai harus ke Vatikan kan, harus ada izin dari Paus kan? Tetap nggak bisa.
Kecuali pembatalan pernikahan loh ya. Kalau cerai nggak bisa. Maksudnya pembatalan pernikahan itu gimana? Itu karena administrasi aja. Umpamanya saya ngaku-ngaku masih bujang, ternyata terus dinikahkan Katolik, ternyata ada penyelidikan kanoniknya ketahuan, ya kan? Sudah dinikahkan baru ketahuan ketahuan kalau saya secara administrasi, ya kan? Nah itu bisa dibatalin secara administrasi aja sih. Bukan karena berantem terus batalin, bukan. Enggak Bang, kok seberat itu ya Bang ya? Seberat itu. Nah, itu. Apakah itu kayak pastor-pastor kayak gitu emang pastor apa romo ya? Pastor ya? Pastor sama. Tapi gini, sekarang tuh teman-teman Kristen tuh banyak pakai nama pastor. Padahal pastor itu kan sebenarnya sudah dipatenkan di Katolik kan. Nah, kan kayak Pastor Andi Simon itu kan pakai nama pastor tuh. Sebenarnya dia kalau nama pastor tuh sebenarnya dia harus ditabiskan di Vatikan kan. Cuma kalau Kristen kan nggak mungkin ditabiskan di Vatikan. Ada cewek tuh Pastor Sarah tuh. Tahu nggak Pastor itu Sarah? Bukan Katolik. Itu jelas bukan Katolik. Tahu saya, tahu. Ya itu kan harusnya jangan pakai nama pastor, karena kalau pakai nama pastor Romo itu pasti yang wisuda itu Vatikan pasti, ya kan? Itu. Oh harus wisuda dulu ya jadi pastor itu bahasanya ditafsirkan sama Vatikan. Makanya kalau pastor itu pasti bisa bahasa Latin. Tuh. Nah kalau misalkan Bang Nugroho ini merasa berdosa melakukan sesuatu hal yang di luar ini agama, cara bertobatnya gimana Bang? Ya nggak mengulangi lagi, kita minta pengakuan dosa terus nggak mengulangi lagi gitu lah. Nah pengakuan dosanya ini nih di mana nih? Pastor. Ke pastor? Ke gereja berarti? Gereja. Di bilik suara itu ya, bilik suara gitu ya? Ya betul. Itu gimana itu? Bunyinya gimana itu? Cuma ngomong dosa saya yang terakhir ini. Dosa saya berat ini. Terus itu bayar nggak? Gratis. Oh masa ah? Besok abang aku ajak, kalau ketemu aku ajak bayar apa enggak. Makanya pastor Katolik itu kan kere-kere Bang. Mana ada yang kaya? Naik Pajero yang enggak ada pastor Katolik. Kere-kere. Oh gitu? Iya. Dia enggak ada perpuluhan, enggak ada. Katanya bayar juga itu katanya. Ada juga yang ngomong itu bayar. Itu zaman dulu indulgensi namanya. Indulgensi ya? Karena pada waktu itu kan agama benar-benar dipolitik karena paus kan kekuasaannya mutlak kan Bang. Ya kan? Zaman dulu indulgensi itu semacam SKCK lah. Kalau kita mau jadi pejabat kita harus punya SKCK. SKCK? Zaman dulu maksudnya, bukan sekarang. Oh. Terus ada materai penghapusan dosa itu apa? Nah itu zaman dulu, sekarang enggak pakai materai. Kenapa dihapus itu? Enggak tahu, enggak pakai materai. Cuma datang ke bilik gitu aja. Harusnya jangan dihapus, kan itu aturan yang ditetapkan di zaman dulu. Kenapa dihapus? Kalau di Islam Bang, nggak boleh menghapus pelaturan atau syariat Bang. Kan kita ini di bawah paus. Kita mau bantah paus ya nggak bisa, dia raja kok dibantah. Paus kan harusnya enggak Bang, enggak Bang, harusnya di bawah Tuhan langsung. Harusnya. Maksudnya? Paus kan manusia, bisa merubah-rubah hukum. Memang bisa. Ya. Dia wakil Kristus kan? Bahasanya wakil Kristus di dunia. Paus tuh. Wakilnya dia. Wakil Tuhan berarti disebutnya ya. Enak kan? Kalau nggak bisa lihat Tuhannya, minimal lihat wakilnya. Tapi memang Bang Gian. Jadi kalau Katolik itu Paus itu pemimpin negara, ya kan? Pemimpin umat Katolik sedunia, termasuk wakil Kristus di dunia. Gitu. Berarti wakilnya Yesus dia ya? Betul sekali. Tapi anehnya gini mas, dia kan wakil Yesus, yang memilihnya manusia, bukan Yesus yang memilihnya. Yesus kan nggak kenal dengan Paus. Paus pertama kenal dia, Petrus soalnya. Petrus, iya. Cuma yang jadi masalah nih, Yesus masih di gerbang nih, belum ke surga. Kuncinya ada di Petrus.
ketinggalan. Oh, dia udah masuk dia, udah masuk dia. Kuncinya dilempar. Dia dapat kunci 2 biji kan? Dia dapat kunci 2 biji, Bang. Kayak kita beli mobil itu kan pasti dapat 2 biji kuncinya kan? Satu cadangan, satu asli. Berarti kunci ini ya, duplikat ya. Bukan. Kalau kita beli mobil kan pasti kuncinya kan 2 biji. Iya, kunci asli sama kunci serep asli ya. Semua. Ya, asli semua. Sekarang tetap kiles semua. Kalau satu kiles semua kan, nggak kayak zaman mungkin zaman ya dulu, itu. enggak. Mungkin Yesus masuk ke dalam surganya pakai smart door lock, tinggal sidik jari, teng gitu kan, masuk tuh ke surga dia. Jadi yang sidik jarinya cuma Yesus sama si Petrus saja, sama anak buahnya Petrus kan, wakilnya presiden, penerusnya Petrus. Itu. Kok bisa ya kelupaan ya Yesus ninggalin kunci di Petrus? Enggak, 2 kuncinya. Oh 2. Nah itu fungsinya kunci yang dipegang sama Petrus buat apa itu? Ya buat untuk kita anak buahnya Paus ini untuk masuk surga kan gitu. Oh, I see. Berarti sekarang dipegangnya sama Paus ya? Ya Paus. Kalau misalkan nih Pak Nugroho dilantik jadi Paus misalkan ya, jadi Paus nih. Oh, nggak bisa kalau itu jelas nggak bisa. Tetap nggak bisa karena saya punya istri, nggak bisa. Jangan misalkan tetap nggak bisa. Harus nggak punya Paus istri kan dari ya. Paus kan dari pastor. Harus nggak punya istri ya. Ya pastor, terus uskup, kardinal, monsinyur kardinal, baru Paus. Karena nah itu kebanyakan dari uskup atau dari pastor? Apanya tuh? Paus. Yang jadi Paus. Kalau Paus pasti pertama dari pastor, tapi pada waktu pemilu kan dia monsinyur kardinal yang berhak memilih Paus. Kardinal ya, kayak merek celana aja ya kardinal. Itu otomatis dapat kunci itu ya, kunci surga. Ya penerus kan, Petrus, Paus pertama, ya kan. Kalau itu dia nggak kawin, Kalau kawin kita nggak tahu ya, kawin loh. Kalau nikah nggak, kalau kawin kita nggak tahu lah. Kan kita nggak tahu kawin. Nah, ya benar kan? Benar. Ini kita dia fair-fairan aja. Ya. Ya. Takutnya yang ada di pikiran saya, ini kayaknya biarawati habis sama mereka nih. Tapi pakai KB ya, dia jadi nggak hamil gitu. Ini parah nih. Ya kita kan nggak pungkirin, Bang Gian, memang itu pernah terjadi, ya kan? Sering, bukan pernah Bang, sering terjadi loh. Makanya Paus Benedictus ke-14 itu mundur karena dia nggak bisa merasa bersalah, nggak bisa handle itu kan, ganti Paus Fransiskus. Sebenarnya bukan nggak bisa handle itu, dia juga pelakunya mungkin. Kan kita nggak tahu di belakang kayak gimana. Nggak tahu, ya kan? Iya. Makanya sebenarnya sejarahnya baru kali inilah Paus itu belum sampai meninggal dia udah mundur itu baru kali ini. Saya pernah tuh di Jakarta tuh masuk ke gereja itu, gereja apa ya namanya Jakarta ya? Lupa saya dulu. Gereja apa ya? Waktu kunjungan tuh. Pas masuk ke salah satu kamar bau amis. Wah, kayaknya nih kamar sering dipakai buat Katolik apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen nggak tahu lah. Kalau Kristen kan boleh nikah, Bang? Kan ya, boleh nikah ya. Oh, kalau bau amis mungkin dia beli ikan bersihnya di kamar bisa jadi. Oh, masa iya sih bersihin ikan di kamar? Itu buat itu gimana sih? Kalau Kristen kan boleh. Kalau Kristen kan memang boleh, Bang. Kalau Katolik boleh ya? Kalau Kristen boleh lah. Kalau Kristen pendeta aja nikah. Kristen kan pendeta aja nikah. Oh, berarti ada khusus kamar buat itu ya? Enggak, pendeta kalau Kristen kan pendeta nikah, Bang. Iya, nikah tahu. Ini mah buat ritual-ritual gitu mungkin ya. Kalau di Katolik ada nggak kamar khusus? Enggak, kalau Kristen dia nggak ada suster lah. Nggak ada. Nggak ada biarawati, nggak ada. Nggak ada. Katolik doang. Nggak ada. Iya, Katolik doang. Kalau di Katolik kayaknya ada kamar khusus buat ini ya. Nah, itu nggak tahu kalau kamar itu khusus nggak tahu tuh ya. Enak ketemu di luar lah, Bang. Enak ketemu di hotel gitu ya. Nah, kalau biarawati nanti kena gerbek. Kalau biarawati misalkan Bang, ya. Sebenarnya kalau aku nilai ya, bukan susah nggak bisa kawin tuh, kalau aku nilai seorang imam tuh bukan itu susahnya kalau aku udah ya. Bukan itu. Ya kan? Karena susahnya tuh lebih ke materi. Begitu dia ditabiskan ke Vatikan, dia harus melepaskan hak waris atas keluarga. Itu. Jadi kalau kita berdua ini terus saudara kakak beradik, aku jadi pastor, otomatis nanti kalau orang tua bagi warisan aku nggak dapat.
abang aja yang dapat. Itu yang berat menurutku loh ya. Karena pada waktu kita pada waktu berjalannya itu kan nggak tahu. Begitu 5 tahun jadi pastor, aku nggak kuat, nikah lagi sama orang, sudah nggak dapat warisan. Padahal kalau keluar dari pastor mau kerja apa coba? Kan nggak ada kerjaan lagi. Apa kepintaran dia, nggak ada kan? Iya, kalau udah jadi pastor ya. Kalau aku ngomong itu, yang paling berat, meninggalkan hak waris itu yang paling berat menurutku loh ya. Harta yang di rumah berarti ditinggalin bang? Bukan, waris dari keluarga bang. Makanya kemarin kan Sasek ini musim apa Kristen? Sasek. Wah, bawah aja bang, ada suara. Soalnya kemarin semuanya ya, yang punya dia, misalkan dia punya mobil apa? Bukan, waris. Maksudnya waris apa sih? Kita kalau mati kan dapat warisan dari orang tua kan, makanya kemarin viral. Yang punya salah satu pemilik saham BCA kaya raya tuh anaknya kan jadi biarawati kan, makanya viral kemarin tuh kan. Nah, dia otomatis meninggalkan hak waris dari bapaknya itu. Kalau bapaknya meninggal, dia sudah nggak dapat lagi, karena sudah nggak boleh memikirkan duniawi lagi. Itu yang berat menurutku loh ya. Terus dia pendapatannya dari mana itu? Ya kalau dia sudah jadi biarawati kan otomatis di gereja pelayanan, ya sudah hidupnya untuk Tuhan. Iya kan, takutnya dia harus beli kan makan dari Vatikan, harus beli timun. Nggak tahu kalau itu, nggak tahu. Itu beratnya di situ. Kalau aku loh ya, kalau aku pribadi loh ya. Kalau nggak boleh nikah kawin bisa, sembunyi-sembunyi kan nggak tahu. Cuma kalau kita dilepas hak waris, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi lah. Pasti jelas kan, notaril. Pasti itu katanya notaril karena memang harus lepas hak waris benar-benar. Itu berat, menurutku berat kalau itu. Menurutku loh ya. Berat kalau di situ karena kita kan nggak tahu ke depannya, mungkin dari jadi kan banyak tuh bang biarawati yang masih muda ya, banyak banget ya, banyak kan, yang umurnya 30 itu batasnya biarawati umur berapa sih bang? Aduh kurang tahu tuh aku kalau biarawati, kurang tahu. Kalau pastor kan dia lulus SMP masuk seminari 3 tahun, terus nanti kuliah teologi 4 tahun. Habis itu frater, panjang kalau pastor panjang dia, mungkin sampai 10 tahun lah. Gitu. Jadi yang berat kalau aku Bang Santang lebih ke ninggalin harta waris itu yang berat. Kalau nggak boleh nikah tuh gampang, aku nggak nikah kawin bisa juga, ya kan? Nggak tahu orang. Beli gitu ya, ngecer ya. Gampang lah itu. Cuma kalau ninggalin hak waris, kalau sudah kita ini parah nih. Dinotarilkan, ya kan bang? Kalau kita sudah dinotarilkan, gini bang, nggak bisa nggak gini balik bang. lagi. Berarti kalau kayak gitu, abang menyalahi 10 hukum Taurat kan, janganlah kalian berzina. Nah itu makanya aku tadi ngomong kalau nggak boleh nikah kan kawin bisa. Ya kawin gitu. Kan berarti berzina bang. Ya itu kalau hukum Taurat kan kalau udah mati baru diurus urusannya kan. Iya kan. Cuma gini bang, maksud aku gini loh bang, maksud aku kalau kita waris itu dihilangkan, kita nggak punya hak waris, 2 tahun berikutnya kita nggak jadi pastor lagi, ya kita mau kerja apa? Begitu orang tua miliarder dijual, kita nggak dapat apa-apa lagi. Karena sudah ditafsirkan kita memang nggak boleh dapat hak waris tadi. Itu yang berat kalau menurutku jadi pastor. Ya berarti kalau gitu abang, kalau melakukan hal itu abang menyalahi 10 hukum Taurat. Apa mungkin abang punya pikiran, oh gampang saya bisa ada kesaksian di bilik pengampunan dosa atau gitu? Maksudku bukan itu substansinya bang. Jadi andai kata kita nggak nikah, nggak kawin sekalipun lah. Tapi yang lebih berat adalah meninggalkan hak waris itu yang berat. Kalau aku ya. Oh iya. Berarti abang kalau punya warisan banyak kayaknya nih. Bukan. Maksudnya yang kemarin terjadi kan gitu. Kalau aku kan udah punya anak istri bang, udah nikah 17 tahun. Yang kemarin viral itu, maka kenapa diviralkan? Wah, kok hanya jadi biarawati aja diviralkan kan gitu. Ada kan cewek itu Cina kan. Nah, itu yang berat. Dia bapaknya seorang miliarder. Tapi dia mau biarawati, jadi bapaknya mati dia nggak akan dapat 1 rupiah pun karena sudah dinotarilkan, nggak bisa. Ya sudah dihapus ya, sudah diputihkan ya. Berat itu.
Abang, Berat kan? abang ngerasa nggak kalau selama ini abang, maaf ya, menyembah berhala, ngerasa nggak? Maksudnya Mbak Yesus itu berhala maksudnya? Enggak, nyembah berhala kan abang, cara ibadah abang itu menyembah patung tuh, ada patungnya di depan. Ya asumsi kita bang, asumsi kita, ini orang menyembah berhala, menyembah patung. Logikanya kan seperti itu. Kalau bang. asumsi enggak, ya kalau asumsi kan nggak masalah juga, ini kan? Ya kan, yang berada di depan, yang berada di depan abang kayak gini kan patung kan tuh, kepatung kan? Ya kayak itulah. Kalau ada pejabat datang kan ada tari sembah tuh, dia kan nyembah gini aja. Penyambutan, ya, penyambutan itu penyambutan. Kan, itu kan ke manusia bang, konteksnya bang. Ya ke manusia juga. Itu ke manusia ya, itu kan, misalkan ada tamu nih, ada tamu terus penyambutan tamu, ada tari-tari, itu kan sekedar adat istiadat itu mah bang. Ini cara penyembahan kita kepada Tuhan. Abang kan di depan patung gini, kadang mencium patung itu kan ya. Sekarang sudah enggak lagi bang. Semenjak kenapa? Covid kita enggak nyium Covid. Oh, gara-gara Covid enggaknya dirubahnya. Dulu ya, sekarang cuman aku nggak nyium patung lagi karena Covid tadi kan. Iya. Cuma gara-gara Covid. Tapi ya. Kalau nyembah jadi patung, lagi. Ya kalau nyembah patung temennya banyak kok bang. Di apa tuh Buddha juga nyembah di depan patung juga, Hindu juga di depan Ganesha. Temennya banyak nggak apa-apa. Oh temennya banyak. Cuma di Islam sama Yahudi ya yang enggak ya Pak? Kalau Yahudi enggak, Dia di tembok ratapan lah. Kepalanya bentur-benturin tembok tuh lah. Di tembok ratapan itu dia benturin gini. Ya. Tapi enggak sampai berdarah-darah, enggak lah sampai berdarah-darah. Kalau berdarah pakai helm lah biar enggak berdarah-darah. Cuma di Islam aja yang enggak bang. Islam enggak. Ya enggak apa-apa. Ya kita kan punya punya kebijakan sendiri-sendiri kan. Itu kira-kira bang, ya. Di gereja abang, kira-kira di satu gereja itu ada berapa patung bang? Nggak banyak. Jangankan gereja aku di Vatikan tuh lebih banyak lagi. Oh enggak, banyak. Di gereja abang ini, di gereja abang dulu ini. Oh banyak lah. Jelas ada lah 5 apa 6 lah. Nah, mungkin dari satu patung kan ada fungsinya, ada patung Maria kan di situ kan? Ada Maria ya. Fungsinya patung Maria buat apa bang? Ya kalau kita mau doa minta permohonan sama Bunda Maria ya kita duduk di depannya. Biar tahu kan, oh ini permohonan ke Bunda Maria, kasih patung kan gitu. Patung ya. Patung Yesus berarti ada 4 berarti ya? Kalau patung Yesus malah nggak ada, dia salib langsung. Oh, patungnya itu patung apa aja sih bang? Patung apa aja? Patung apa aja? Biasanya Yosef, bapaknya Yesus, sama Maria, terus sama gereja itu pemain Santa Teresia, berarti patungnya Teresia gitulah. Itu ada fungsinya masing-masing nggak? Kalau Santa Teresia dia fungsinya untuk menandakan bahwa ini gereja Santa Teresia kan gitu. Oh itu nama gereja itu. Anu aja. Ya. Nah, kalau patungnya Yosef? Kalau patung Yosef biasanya di sebelah kanan pak kiri lupa ya. Ya cuma ditaruh aja sih. Gitu. Itu fungsinya buat apa? Ya fungsinya untuk identifikasi kan. Oh ini gereja Katolik ada patungnya gitu. Jadi dari semua patung itu ada fungsinya masing-masing ya mas? Kalau fungsi untuk masing-masing aku rasa enggak ya. Tapi yang biasanya Teresia tadi untuk menandakan bahwasanya ini gereja Santa Teresia inilah patungnya Santa Teresia gitu. Kalau patung Maria tadi buat apa fungsinya? Kita kan sering kalau Bunda Maria kan kita doa Bunda Maria kan novena, itu kita doa di depan dia. Fungsinya cuma kita kita posisi di sini berdoa di depan Bunda Maria seperti itulah. Kan ada dari ya sama 10, lah kayak di 10 hukum Taurat itu kan janganlah kalian membuat patung-patung. Nah itu kenapa bisa dibantah, bisa diabaikan larangan cuma, itu? Gini bang, itu perlu direvisi itu larang itu. Woi, kenapa?
Kalau cuma fisik. Parah nih. iyalah. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Kenapa gitu? Karena ya kan, suatu aturan kalau cuma jangan aja, dia nggak ada konsekuensi hukumnya, ya nggak masalah. Jangan nerabas lampu merah. Kalau nggak ditilang ya nggak apa-apa, pasti terabas semua. Kita cuma jangan aja. Ini gitu. Nih, berarti ini tukang melanggar aturan nih. Tukang melanggar aturan ya, cuma nih. Jangan aja. Ya kan? Kan itu perintahnya udah jelas. Jangan. Jangan. Kalau udah jangan itu kan itu seruan dari Tuhan udah benar-benar mutlak itu. Jangan. Nggak boleh berarti Mas. Tapi kalau misalkan janganlah kalian berzina. Masih melakukan enakohan gitu ke Tuhan tuh. Ngelakuin terus dia. Aku nggak gitu, aku jawabnya nggak gitu. Aku jawabnya nggak gitu. Apa? Jangan bersinah, aku bersinah. Kenapa aku bersinah? Memang iya, ya kan? Emang konsekuensi hukumnya apa? Pidana berapa tahun? Nah, kan nggak ada keterangannya. Santai ya, nggak bisa hukum kalau belum ada konsekuensi hukumnya, kita nggak bisa dihukum. Tapi kalau kata Kristen nyalinya, tinggal jawab aja enak kok. Gitu. Itu. Ya memang enak jawab, cuma kalau dia menghukum kita nggak bisa, karena kan nggak ada undang-undangnya yang mengikat kita. Kalau undang-undangnya itu udah mutlak Mas dari Tuhan, undang-undangnya udah mutlak itu. Jangan aja kan, kalian berzina. Jangan aja kan, jangan itu nggak boleh. Berapa? Ya jangan memang nggak boleh, memang kan jangan memang nggak boleh, cuma harusnya janganlah berzina akan dipenjara 10 tahun, 20 tahun, masuk neraka lah segala macam. Harusnya ada itunya, kalau nggak ada itunya, dia menghukum nggak bisa lah. Berarti itu nggak cuma bilang janganlah berzina, tapi nggak ada nggak ada secara detail kalau kalian melakukan zina bakal gini. Bukan konsekuensi hukum kan nggak ada. Jangan membuat patung, ya kan? Cuma jangan aja, ya kan? Jangan aja kan? Iya. Tapi kan kalau mau ditilang kayak mau diapakan kan nggak bisa, karena nggak ada konsekuensi hukumnya. Iya. Wah ini Matius nih. Ini Matius ceritanya panjang lebar bikin ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sama Matius belum ketemu juga nih. Goroho sudah sehat? Bagaimana Sehat. Bagaimana kabar sudah? Ini kalau panggil aku Groho nih Bang. Groho panggil belakangnya ya Groho. Iya. Bisa berdebat nih, bisa berdebat. Cobalah on cam lah Bang Matius. Bisa. On cam dulu lah jadi enak kita ngobrolnya. Sharing tukar pikiran. Ya sharing tapi buka on cam dulu lah jadi enak kita ngobrolnya. Kita menghormati host lah. Jajak ngobrol kok masuk. Main HP. Tanya sama host dulu. Boleh berdebat host? On cam. Boleh. Aduh, saya tak bisa, masih malu-malu ini. Belum bisa masih malu. Kalau mau debat harus on cam. Cornelius, selamat pagi. Kita menghormati yang kecak ngomong kan. Dari Kristen Bang? Aduh. Katolik saya Bang. Katolik boleh on cam? Sama kita. Sama belum bisa pakai malu. Malu saya. Kalau mau diskusi harus on cam. Ya malu saya mau turun saja, mau turun dulu Ya. Nah, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sini ngoceh mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. On cam. Allahumma rabbi syurli sadri ma yasar. On cam. Wih. Udah usah sok-sokan ke Islam-Islaman lu Kristen. Ini orang-orang Kristen kayak gitu tuh. Sebenarnya saya nggak suka tuh Bang Gian, kalau kita mengucapkan itu jangan ada tendensi ngecek gitulah, nggak pas lah. Ya itu ngolok-ngolok gitu. Kita mempaki sudah, ya itu pagi gitu aja sudah selesai kan. Iya emang Kristen kayak gitu. Ya malum aja. Kalau aku ngomong nggak kayak gitu. Malum aja mereka kan kelakuannya kayak gitu Bang. Kelakuan mereka itu kayak ada tendensius kebencian apa gitu ke Islam tuh. Entahlah mereka itu kayak gimana. Tapi kalau ketemu di dunia nyata mereka ini kan harus. Coba kalau ketemu dunia nyata mereka nggak ada apa-apanya Bang. Kencing di celana mereka. Di sini aja di medsos mereka berani keluar-keluar kayak gitu. Coba berani di dunia nyata kayak gimana? Saya sering sama Bang Erwin tuh sering ngopi darat kalau pas ke Jambi. Ngopi darat juga. Ngobrol santai. Oh sering ke Jambi Bang? Iya Bang.
Acara apa Bang? Jambi penginjilan atau apa Bang? Enggak, ada kebun sawit di sana. Oh, punya kebun sawit? Ya, ada. Ih, keren. Kebun sawit kan sebulan 3 kali ini ya, 3 kali panen ya? Dua. Oh, 2 kali. 2 Bang. Ya, kalau Kristen, kalau ada yang mau naik on cam ya. Kalau ada Kristen yang mau naik on cam. On cam. Sebenarnya terlepas dari apa ya, kita on cam gini kan kita menghormati orang yang kita ajak ngomong. Kan seperti ya, itu. Lagian di sisi lain kita menghindari hujatan-hujatan dan kata-kata yang kadang-kadang kita aja kalau ngobrol sama orang terus dia cuma main HP, nggak ada lihat kita ngobrol main HP, takut-takut kita jengkel juga kan kadang-kadang kan. Kamu dijak ngomong main HP, ya kan? Iya. Gitu kan. Tuh. Mereka kok ini ya Mas, mungkin karena didikannya kurang benar atau apa ya, ucapan-ucapannya itu kok kayak yang nggak punya agama mereka itu. Apa diajarkan di gerejanya gitu atau gimana itu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau di Katolik, kalau ada pastor yang model kayak gitu ya dilempar sandal. Jangankan ngomong gitu, pastor ngomong politik aja dikotakan di Nusa Tenggara Timur, udah lama tuh. Dia khotbah di gereja Katolik menyarankan nyoblos salah satu paslon presiden aja ketahuan dikotakan sama keuskupan, nggak boleh mimpin ibadah. Tapi kan kalau menurut Katolik kan mereka nggak bakal masuk surganya Kristen kan, walaupun mereka Kristen kan. Kalau Katolik kan surganya yang bahkan Petrus itulah, Paus lah. Iya, ini mah enggak kayak Protestan gitu kan, nggak masuk surga kan. Kalau menurut Katolik kan. Ya dia KTA-nya kan bukan di bawah Paus kan. Lah kan punya KTA Paus. Nah, ya itu. Terus mereka masuk surganya surga mana mereka? Nggak tahu aku itu, nggak tahu. Kan mereka mengikuti Yesus juga, menyembah Yesus juga. Nah itu beda mungkin surganya, beda tempat kali. Oh, surganya beda tempat. Ya mungkin mereka surganya di si borong-borong gitu ya, surganya ya. Ini parah nih. Ya kan nggak termasuk ke jemaatnya ini kan, ke Petrus kan? Ya, di bawah Paus kan enggak. Kasihan mereka ya. Pantasan mereka itu mengumbar kebencian tiap hari ya mereka itu ya. Ternyata mereka nggak punya sendal sendiri. Kok bisa ya surga beda-beda gitu ya? Kita nggak tahu. Ya kok beda gitu? Kok bisa gitu surga beda-beda gitu? Kalau aku sudah ke surga aku kontak Bang. Ya. Nanti saya nonton di sana. Sebenarnya diskusi gini nih satu nambah teman. Kamu itu digorong-gorong juga Bang. Gak boleh kayak gitu kamu. Bang yang sopan Bang, salam dulu atau selamat pagi. Itu. Sopan ya Bang, bisa sopan nggak Bang? Digorong-gorong. Bang bisa sopan nggak Bang? Kamu yang nggak sopan Bang, nggak boleh kayak gitu kamu. Anda kan naik ke sini ke room saya, boleh nggak Anda sopan? Bisa nggak? Kamu udah lama kamu ngomong kayak gitu. Ajaran Kristennya jangan dibawa dulu Bang. Bang, ajaran Kristennya jangan dibawa dulu. Kalau ajaran Kristennya dibawa ya kalian pasti akan seperti gitu Bang. Jangan dibawa naik ke atas ajaran Kristennya. Pasti akan saling hujat kalau kalian membawa ajaran Kristen. Pada marah itu yang dibawa. Salam kagak, apa kagak langsung ngoceh. Wah, kepenuhan Roh Kudus kayaknya tuh orang. Overload ya? Overload jadinya. Kok kayak gitu semua ya, aneh ya. Aduh ampun, coba ini nih, namanya kegelapan nih. Halo, kegelapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Ya Alhamdulillah, aku mau ini sama Abang Pep. Boleh on cam Bang? Boleh. On cam tapi Bang. Bang Pep masih ingat nggak sama aku itu? Siapa nih? Inter Bang Pep. Oh Inter. Oh ya. Gimana kabar itu Bang, sehat?
Baik, sehat. Udah dapat hidayah Bang? Insya Allah ya. Nyari. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya. Salam kenal Bang Hos ya, aku izin follow Bang. Abang Pep suka juga di koma saya itu Bang. Itu kok yang dibawa itu hotel-hotel nggak ada punya akal logika, itu punya akal logila itu. Ini Tias nih. Open cam semua ya, open cam semua. Nah, ini enak. Aduh, ini lagi guru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngopi dulu bro. Ngopi dulu. Silakan silakan. Sebenarnya kalau rumahnya deket-deket kita nongkrong sambil makan gorengan enak ini. Iya enak Bang. Saya rumah jauh-jauh semua. Silakan dong Bang, ini silakan dilanjutkan dulu. Nanti kalau Bang Pebi nanti bukan diskusi, namanya belajar. Enggak. Kalau aku sama Bang Pep udah biasa di koma aku Bang, udah biasa. Enggak, kalau aku biasa itu Bang Pebi itu belajar Bible sama aku. Ya, kita doain aja Bang. Kita doain Bang Pep ini semoga dapat hidayah dia. Shalom, selamat pagi. Shalom Kang. Open cam. Nggak bisa, lagi sakit kepala. Hah? Lagi sakit kepala. Kayaknya ini si Putri kalau lagi sakit kepala pengen diamsal sama Pak Pebi ini. Aduh. Tenang ya. Lo kebanyakan pargoi kemarin lo. Pargoi di mana? Di gereja. Pargoi, ya bolehlah. Masalahnya apa ya Kak Putri ya? Sakit kepala tapi nggak bisa on cam. Jangan-jangan kameranya hilang dari layar ya? Iya, posisinya lagi tiduran di bantal miring gitu kan, gak enak. Nah, kode keras tuh Pak Pebi tuh. Kode miring lagi miring. Mulai. Aduh, boleh DM aja. Dem. Anjir. Cepat kalau masalah kayak gini Pebi. Kalau masalah kayak gini cepat Pebi. Ingat 10 hukum Taurat, janganlah melakukan zina. Bener nggak Put? Ini nih pengen terus nih. Aduh Pebi bener-bener nih birahinya. Waduh. Ayam murai batu, birahinya tinggi, dikasih jangkrik, birahinya tinggi dia. Kurang jangkrik, kayaknya kurang jangkrik. Oke, lanjut. Ya. Nih, kalau Putri kan Kristen ya, dia Protestan. Ya udah, aku turun dulu di bawah aja. Ya jangan lupa ya Kak Putri ya, jangan lupa Kak Putri ya. Ya udah, Put, saya selalu Put. Ya di bawah dulu ya. Ya, lekas sembuh ya Put. Makasih. Ya Kang. Yo. Rupanya cuma kasih kode aja sama Bang Pep rupanya naik. Ini Tuhan lain naik. Tuhan naik. Ini Tuhan. Jangan. Pak Denny, on cam Pak Denny. Jangan panggil Tuhan, panggil aja Lord. Aku adalah Yesus disebut Lord, malah disebut Tuhan. Gimana sih? Kan Yesus kan dikatain Lord nih di dalam bahasa Inggris, tetapi kenapa disebut Tuhan gitu loh? Itu bukan cuma bahasa Inggris yang disebut Lord ya, dengan memakai L huruf besar yang kata-kata tulisan Lord yang dipakai, yang memakai L huruf besar
sesuai yang ditulis oleh KJP itu artinya Tuhan. Ya, on cam dulu, sesuai peraturan di sini. Ayo Bang Denny coba on cam Jangan dulu. lupa teman-teman di tab-tab layar nih, kok cuma 23 tab-tab layarnya gimana sih? Tab-tab layar dulu rusak guys. kayak kamera enggak? Nah, wes, kok ada ini kayak Jackie Chan nih, kayak Jackie Chan, mirip Jackie Chan loh. Ini kan pantas mungkin disebut Tuhan. Lebih ganteng daripada Yesus. Iya, pada ini mirip Jackie Chan loh, keren deh. Ternyata Pak Denny ini ganteng, pantas istrinya 3 Pak Denny ini. Oh ternyata ganteng ya. Pantas, bininya 3 dia mau nambah lagi 1. Angelina Jolie. Bagi dong Pak Denny, bagi dong. Nih Bang Pebi, Bang Nugroho, mendingan kayak Pak Denny nih, kan karena gak ada larangan untuk poligami di Kristen, di kitabnya. Pak Denny Kristen sejati dia, malahan Tuhan, dia dilantik jadi Tuhan. 3 istrinya. Tuh, lihat tuh salibnya. Gede salibnya. Kalau aku nggak bisa Bang. Nah, nggak bisa. Kalau Katolik nggak bisa. Vatikan, Vatikan belum revisi, yang masalah itu belum direvisi sama dia. Nah saya mau nanya ke Pak Denny, kenapa Pak Denny si Katolik ini nggak bisa poligami, nggak bisa nikah 2-3? Ya, aku nggak berani ikut campur lah, itu urusan gereja Katolik. Kalau aku kan cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab aja. Jadi kalau masalah Katolik aku nggak ikut campur. Ini Bang Bos ngelek ya? Enggak. Kok diam semua? Enggak, saya nggak ngelek. Ini ada nggak suara saya? Abang ngelek. Ada kok, aman kok. Ada Bang. Aman. Nah, apa kita bahas nih Kang? Wah, bebas silakan. Bebas. Dias, Mbak Denny sudah berkeluarga belum Dias? Dias sudah berkeluarga belum? Hah? Udah berkeluarga belum? Aku masih belum. Mau jadi pastor ya? Pak Denny, Pak Kian, itu mau jadi pastor mungkin. Bebel tahu, nikah enggak. Nah itu mungkin mau jadi pastor. Yes.